Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan berbagi terkait pembahasan soal fisika listrik dinamis bagian ketiga. Jadi untuk adik-adik yang belum nonton video penjabaran materinya silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Oke, kita langsung masuk soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini bisa kita lihat, katanya perhatikan gambar. Jadi di sini ada rangkaian listrik ya. Dan kalau kita lihat, ini ada dua petak atau dua loop bahasa fisikanya. Nah, kalau udah ada gambar seperti ini, berarti kita jelas menggunakan konsep hukum Kirchhoff. Nah, sekarang ada variabel-variabel yang diketahui. Variabel yang diketahui yang pertama itu ada GGL atau voltasenya, E1, E2. Kemudian hambatan masing-masing juga diketahui, R1, R3, dan R2 itu nilainya ada. Pertanyaannya adalah hitunglah arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Berarti yang ditanya itu adalah berapa nilai I1, nilai I2, dan nilai I3. Nah, karena hambatannya itu ada 3 buah. Dan kembali lagi ke gambar, karena di sini dia dua loop, berarti jelas kita gunakan konsep hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Kita anggap yang sebelah kiri ini adalah loop yang pertama. Oke, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah loop yang kedua. Nah, kemudian di penjabaran materi sudah kakak sampaikan, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah tentukan dulu arah loop. Misalnya arah loop untuk yang loop pertama ini dia searah jarum jam. Oke, berarti arahnya ke sini. Biar gampang, usahakan arah dari loop yang kedua ini menuju satu titik yang sama dengan arah loop pertama. Jadi titik yang dituju oleh arah loop pertama itu kan ini. Berarti usahakan arah dari loop yang kedua juga menuju titik itu. Otomatis arahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Kita kasih indeks mana yang mau kita jadikan I1, I2, dan I3. Nah, ini kan R1, berarti biar gampang, arus yang mengalir pada hambatan R1 ini adalah I1. Berarti sepanjang ini akan mengalir arus I1. Oke, ini kakak simbolkan di sini I1. Hal yang sama dengan R2. Berarti arus yang mengalir sepanjang rangkaian ini adalah I2. Oke, I1 dan I2 dia sama-sama menuju titik ini. Kemudian ada R3 di tengah-tengah. Berarti untuk garis R3 ini kita simbolkan dengan arus yang ketiga. Bisa ya? Jadi dari gambar ada arus yang masuk pada titik ini yaitu I1 dan I2, dan ada arus yang keluar yaitu I3. Dan kalau diketahui dua loop seperti ini, tadi sudah kakak sampaikan, kita menggunakan konsep hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk hukum 1 Kirchhoff-nya. Ada diingat kembali, hukum 1 Kirchhoff itu menjelaskan bahwa jumlah arus yang masuk pada suatu titik itu nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, kita kembali lagi ke titik yang kita tandai di atas. Tadi juga udah kakak sampaikan, arus yang masuk tentu I1 dan I2. Berarti I1 ditambah dengan I2 itu nilainya sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar tadi kita simbolkan dengan I3. Ini biar gampang, kita tinggalkan I1 di depan, kita pindah ruaskan I2. Berarti nilai I1 itu tentu sama dengan I3 dikurang I2. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Oke, kita lanjutkan untuk hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi setelah kita gunakan hukum 1 Kirchhoff, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff ini, karena tadi dia ada dua loop, berarti langsung kita pisah ya. Untuk loop yang pertama yang sebelah kiri, dan untuk loop yang kedua yang di sebelah kanan. Berarti loop 1 dan loop 2. Nah, untuk loop 1 dan loop 2 ini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana rumus dari hukum 2 Kirchhoff itu kan jumlah tegangan
dalam rangkaian tertutup itu nilainya sama dengan 0. Oke, nah inilah rumus dari hukum 2 Kirchhoff. Kita langsung masukkan nilainya, berarti kan ini sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Begitu juga untuk loop yang kedua, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sekarang kita lihat, untuk loop 1 ini berpengaruhnya GGL yang mana? Begitu juga dengan loop yang kedua. Oke, kita kembali lagi ke gambar. Untuk loop pertama, nih ya, yang berpengaruh untuk loop pertama ini adalah GGL 1. Nah, selain kita menggunakan nilai dari 12 volt ini, kita juga harus menentukan E1 ini positif atau negatif. Adik-adik ingat kembali, untuk menentukan E itu positif atau negatif, patokan kita adalah arah dari loop itu pertama kali berjumpa dengan kutub positif atau kutub negatif baterai. Kita lihat untuk E1, ini arah loopnya. Berarti untuk E1 pertama kali arah loop itu berjumpa dengan kutub negatif. Berarti E1 nilainya minus. Bisa ya? Kemudian kita langsung lihat untuk loop kedua. Loop kedua ini kan cuma ada E2 juga. Untuk loop 1 cuma ada E1 aja ya. Loop kedua, E2 ini positif atau negatif? Kita ikuti lagi arah dari loop. Ini arah loopnya berarti pertama kali dia berjumpa dengan kutub positif. Otomatis E2 kita bernilai positif. Bisa ya, Dedek? Nah, kemudian selain E, kita juga butuh nilai I dan R. Untuk loop pertama, itu kita dipengaruhi oleh I1 dan R1, serta I3 dan R3. Ini adik-adik tutup dulu. Oke, kemudian untuk loop kedua, berarti yang berpengaruh itu adalah I2, R2, dan I3, R3. Tinggal dimasukkan nilainya. Oke, kita kembali lagi ke variabel tadi. Berarti untuk loop pertama tadi dipengaruhi oleh GGL1 minus ya. Berarti min E1 ditambah dengan I1 dikali dengan R1 ditambah dengan I3 dikali dengan R3 itu sama dengan 0. Oke, E1 nilainya berapa? 12. Berarti min 12 ditambah R1 nilainya berapa? 4. Berarti 4 dikali dengan I1 ditambah R3 nilainya berapa? 5. Berarti 5 dikali dengan I3 sama dengan 0. Berarti ini kan 4 I1 ditambah 5 I3, ini pindah ruas berarti sama dengan 12. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk loop kedua. Loop kedua tadi kan dipengaruhi oleh GGL2. Oke, GGL kedua tadi positif ya. Berarti kan ini E2 ditambah dengan siapa lagi yang berpengaruh? I2. I2 tadi temannya adalah R2. Kemudian I3 dan R3 itu juga berpengaruh untuk loop yang kedua karena dia di tengah-tengah. E2 itu nilainya 12. Ditambah dengan R2 nilainya 6, berarti 6 dikali dengan I2 ditambah R3 5 ya, 5 dikali I3 sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan juga 12 ke ruas kanan, berarti 6 I2 ditambah 5 I3 itu sama dengan min 12. Ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Oke, kita kan butuhnya untuk menentukan I masing-masing. Langkah selanjutnya, tinggal adik-adik substitusi persamaan 1 tadi ke persamaan 2. Oke, persamaan 1 kita tadi apa? Persamaan 1 kita kan I1 sama dengan I3 dikurang I2. Oke, kita ganti nih I1-nya, berarti kan 4 dikali I3 dikurang I2, ini nilai dari I1 menurut persamaan 1 ditambah dengan 5 I3 sama dengan 12. Oke, ini tinggal dikalikan ke dalam ya. Berarti 4 I3 dikurangi 4 I2 ditambah 5 I3 ini sama dengan 12. Yang punya variabel sama itu bisa kita jumlahkan. 4 I3 ditambah 5 I3 berarti kan 9 I3 dikurangi 4 I2
sama dengan 12. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita eliminasi persamaan 3 dengan persamaan 4. Oke, kita eliminasi ya. Jadi tinggal kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, persamaan 3 kita tadi apa? Persamaan 3 kita kan nilainya itu 6I2. Oke, 6I2 ditambah dengan 5I3 tambah 5I3, ini nilainya sama dengan minus 12. Kemudian persamaan 4 kita boleh kita kedepankan ya, I2-nya biar dia sejajar. Berarti kan min 4I2 ditambah 9I3, ini nilainya sama dengan 12. Sekarang mana yang mau adik-adik hilangkan? Boleh I2, boleh I3. Di sini kakak contohkan untuk menghilangkan I3, I2 nilainya sama aja ya nanti akhirnya. Nah, karena ini positif, ini negatif, berarti kita gunakan operasi matematik tambah. Nah, kita samakan dulu nilai konstanta di depan variabel I2. Berarti untuk yang 6 tinggal kita kali 2, dan untuk yang 4 tinggal kita kali 3. Berarti nilainya 6 kali 2, 12 I2. Oke, ditambah 5 kali 2 berarti 10 I3 sama dengan 12 kali 2 berarti minus 24. Kemudian min 4 kali 3 berarti minus 12 I2 ditambah 9 kali 3 27 I3, ini sama dengan 36. Oke, berarti di sini tinggal adik-adik jumlahkan ya. Nah, berarti untuk 12 I2 dan minus 12 I2 itu dia sudah saling menghabisi ya, berarti tinggal 0. Kemudian 10 dan 10 I3 ditambah 27 I3, ini nilainya berarti kan 37 I3. Kemudian 36 minus 24 ditambah 36 itu kan sama artinya dengan 36 kita kurangi 24. Berarti nilainya sama dengan 12. Berarti nilai I3 kita tentu sama dengan 12/37. Satuannya ampere. Oke, ini nilai dari I3. Kemudian setelah kita dapatkan nilai I3, kita substitusi nilai I3 itu boleh ke persamaan 3, boleh ke persamaan 4. Misalnya kakak substitusi ke persamaan 3. Oke, berarti kan nilainya itu tinggal 6 I2 ditambah 5 I3, langsung masukkan nilainya 12/37, ini sama dengan minus 12. Oke, berarti 6 I2 ini sama dengan minus 12. Ini tinggal langsung kakak pindah ruaskan ya. 5 dikali dengan 12 itu sama dengan 60 ya. Ini positif, berarti ini negatif, minus 60/37. Oke, berarti nilai dari I2 itu 6 I2 itu nilainya tentu sama dengan minus 12 dengan 60. Itu kalau kita kurangi berarti kan sama artinya dengan kita jumlahkan. Tapi kita samakan dulu penyebutnya. Ini 37. Oke, 37 kita kalikan dengan 12 supaya penyebutnya sama. Berarti kan ini minus 444 dikurangi dengan 60. Oke, minus 444 itu kalau kita kurangi dengan 60 itu kan sama dengan kita jumlahkan. Berarti ini 6 I2 ini sama dengan minus 544 dibagi 37. 37 itu bisa langsung kita kalikan dengan 6 ya. Atau boleh juga ada dibagi 504 dibagi dengan 6. Itu sama dengan 84. Ini disalin dulu lah, ini 37. Ini berarti nilai I2 kita sama dengan 504 dibagi 6 itu sama dengan minus 84 dibagi dengan 37 ampere. Oke, ini nilai dari I2. Setelah kita tahu nilai I2, bisa kita cari nilai I1. I1 tadi berdasarkan persamaan yang pertama. Jadi nilai dari I1 itu tentu sama dengan I3 kita kurangi dengan I2. Oke, I3 kita berapa? 12.
per 37 dikurangi dengan minus ini. Minusnya tetap dimasukin ya, minus 84 dibagi dengan 37. Nah, ini kan tinggal ada dijumlahkan ya. 12 dikurangi minus 84 itu kan artinya sama dengan 12 ditambah 84. Ini nilainya sama dengan 96 dibagi 37. Ini satuannya ampere. Kalau nilai-nilai ini ada dibagi boleh juga, tapi kalau udah dalam bentuk seperti ini juga udah. Jadi ini untuk penyelesaian soal nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kelihatannya panjang, cuma konsep yang kita gunakan cuma hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang dituntut untuk penyelesaian soal hukum Kirchhoff ini hanya ketelitian adik-adik dalam menggunakan operasi matematik atau dalam menyelesaikan perkalian, penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini katanya ada sebuah peralatan listrik, berarti ada satu peralatan listrik menarik arus 12 ampere. Jadi dia menggunakan arus 12 ampere dan dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Kemudian jika peralatan tersebut dipasang selama 8 jam sehari dan harga listrik itu Rp100 per kilowatt hours, berapa tarif listrik yang harus dibayar untuk 1 bulan? Jadi soal seperti ini sebetulnya sudah adik-adik jumpai juga waktu adik-adik kelas 9 SMP, tapi di kelas 12 kadangkala masih keluar di soal ulangan ataupun di soal ujian. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 2 ini sangat sederhana. Yang ditanya adalah tarif listrik atau harga listrik dalam jangka waktu 1 bulan. Yang diketahui di sini kan per hari, berarti ingat kembali 1 bulan itu kan secara umum dia terdiri dari 30 hari. Ini dulu. Dan untuk menentukan tarif listrik ini yang kita butuhkan itu adalah berapa besar energi listrik yang digunakan oleh peralatan listrik ini. Berarti kita cari dulu berapa energi listrik. Energi listrik kan kita simbolkan dengan W. Oke. Dan untuk menentukan W ini, tadi kan rumusnya itu ada 3 ya. Bisa fit, bisa irit, bisa favorit. Sekarang rumus mana yang bisa kita gunakan? Kita lihat variabel yang diketahui di soal. Di soal yang diketahui pertama itu adalah arus. Arus itu bisa kita simbolkan dengan I. Oke ya. Jadi diketahui yang pertama I, nilainya adalah 12 ampere. Kemudian tegangan V ya. V 220 volt. Kemudian apa lagi? Waktu ya. T-nya dalam satuan jam, 8 jam. Oke, kemudian harga dalam kilowatt hours itu adalah Rp100. Pertanyaannya, berapa biaya tadi kan? Biaya dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Oke, dari variabel yang diketahui ini, berarti rumus energi listrik yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini tentu kita gunakan rumus fit. Ini kan semua variabel udah diketahui, berarti kita langsung gunakan rumus fit untuk menentukan nilai dari energi listrik dulu sebelum kita tentukan biaya listrik. Oke, jadi di sini kita cari dulu energi listrik. W sama dengan fit. V kali I kali T. V-nya berapa? 220 volt. Kemudian arusnya berapa? Arusnya adalah 12 ampere. Berarti dikali 12 dan waktunya 8 jam ya. Nah, ini tetap aja ada digunakan dalam satuan jam. Kenapa tetap kita gunakan dalam satuan jam? Karena di dalam soal biaya yang diketahui itu kan dalam satuan kilowatt hours. Berarti dalam satuan kilowatt jam. Oke, ini tinggal ada dikalikan. Nilainya tentu sama dengan 21.120. Oke, ini energi listrik. Energi listrik itu satuannya apa? Joule ya. Nah, sekarang kita butuhnya adalah tarif listrik atau biaya listrik dalam waktu 1 bulan. Nah, Joule itu sama dengan apa? Kalau kita kaitkan dia dengan daya listrik,
ingat kembali rumus daya listrik tadi kan P. Oke, P sama dengan W per T. Ini ya rumusnya. Nah, P satuannya apa? P satuannya watt ya. Ini satuannya watt. Oke, dan waktu ini satuan SI-nya kan second, tapi di sini karena diketahui kembali lagi dalam satuan jam, berarti di sini kita gunakan jam atau hours. Nah, berarti jam dikali watt itu sama dengan joule yang satuan energi listrik. Berarti ini kalau kita ubah 21.120 joule itu sama dengan watt jam atau watt hours. Nah, di sini biaya yang diketahui itu Rp100 kan per kilowatt. Ini ada diubah dulu ke dalam satuan kilowatt hours. Watt ke kilowatt berarti kan tinggal kita bagi 1000. Oke? Berarti nilainya tentu sama dengan 21,120 kilowatt hours. Ini nilai dari energi listrik yang digunakan satu hari. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah biaya. Jadi, biaya selama 1 bulan atau biaya selama 30 hari, ini tinggal Adik-adik kalikan. Oke, 21,120 30 hari dikali dengan biayanya per kilowatt tadi berapa? 100, berarti ini dikali dengan Rp100. Oke, nah ini kan ada nilai yang bisa kita hilangkan dulu. Nah, ini koma tadi ya, setelah 21. Ini ada angka 3 buah setelah angka koma, berarti nolnya tentu bisa kita hilangkan. Berarti nilainya menjadi 21.120. Oke, dikali dengan 3 kali 1 tentu sama dengan 3. Oke, ini tinggal Adik-adik kalikan. Tentu nilainya itu dikali 3, nilainya tentu sama dengan Rp63.360. Inilah biaya yang harus dibayarkan dari pemakaian peralatan listrik yang menggunakan arus 12 ampere dan menggunakan tegangan 220 volt dalam waktu 8 jam per hari. Oke, Adik-adik, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 katanya pada sebuah lampu pijar tertulis data 200 volt 10 watt. Nah, kemudian tentukan daya disipasi lampu tersebut jika dihubungkan ke sumber tegangan. Berarti di sini jelas variabel yang diketahui itu ada variabel untuk lampu dan ada untuk sumber. Nah, di sini kita bikin dulu diketahui ya. Diketahui ada 2 benda yang jadi pokok perhatian kita di sini. Yang pertama ada lampu. Oke, ada lampu, kemudian ada sumber tegangan listrik. Ada sumber. Nah, lampu biar gampang ini kita singkat dengan indeks L, sedangkan sumber ini kita singkat dengan indeks S. Nah, untuk lampu ada variabel yang diketahui, di mana pada lampu itu diketahui atau tertulis voltasenya, satuan volt berarti itu tegangan ya, atau voltase. VL itu nilainya 200 volt. Kemudian 100 watt. Ini dari satuan Adik-adik udah harus tahu bahwa yang 100 watt itu adalah daya lampu. Ini 100 watt. Oke, untuk sumber di sini diketahui atau yang menjadi pertanyaan langsung, tentukan daya disipasi. Ini ketika sumber tegangannya segini. Berarti yang ditanya itu untuk yang A, ketika V sumbernya 240 volt, maka daya sumbernya harus berapa? Nah, itu dia yang dikatakan dengan daya disipasi. Kemudian untuk yang poin B, ketika sumber tegangan yang kita gunakan itu 150 volt, maka daya disipasinya berapa atau daya sumber berapa? Nah, untuk menentukan atau untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini paling gampang, di sini Adik-adik tinggal gunakan perbandingan, di mana rumus dari P tadi kan ada 3 ya. Jadi kita bikin dulu untuk mengingat rumusnya, di mana P sama dengan V. Oke, P sama dengan I kuadrat dikali dengan R, atau P sama dengan V kuadrat per R.
Oke, nah dari 3 buah persamaan ini, manakah yang bisa kita gunakan untuk perbandingan? Tentu yang bisa kita gunakan untuk perbandingan itu adalah persamaan yang mengandung nilai konstan atau persamaan yang mengandung variabel yang punya nilai konstan. Kalau untuk V, ini kan nggak ada nih nilai yang konstan. Kalau untuk yang iri, ini ada nilai yang konstan yaitu R. Ingat kembali ya, hukum Ohm. Hukum Ohm kan menjelaskan nilai V dan I itu hubungannya sebanding ketika nilai R ini kita anggap tetap atau konstan. Cuma untuk yang persamaan kedua ini dia tidak mengandung variabel V. Berarti rumus 1 dan rumus 2 tidak bisa kita gunakan. Otomatis rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus yang ketiga. Nah, karena R itu merupakan nilai yang dianggap konstan, berarti dari rumus yang ketiga ini bisa kita lihat hubungan antara P dengan V itu dia sebanding, tapi sebanding dengan V kuadrat. Nah, tinggal ada digunakan perbandingan. Oke, untuk yang poin A, kita langsung selesaikan untuk yang poin A. Oke, jadi untuk yang A tinggal ada digunakan perbandingan. Jadi di sini ada P lampu. Oke, P lampu bandingkan langsung dengan P sumber. Oke, nah P dengan V tadi sebanding, berarti V lampu di atas, V sumber di bawah. Tapi ingat, dia fungsi kuadrat. Kuadratnya boleh dikeluarkan karena nilainya sama. P lampu berapa? 100. Yang ditanya itu apa? P sumber ya, berarti PS. V lampu berapa? V lampu 200 volt. V sumbernya berapa? Untuk yang poin A itu 240. Ini hati-hati, ini dikuadratin ya. Nah, berarti nilai yang bisa kita sederhanakan dulu. Nolnya boleh, 20 dengan 24. Ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 4. 20 bagi 4, 5. 24 dibagi 4, 6. Oke, berarti kan ini nilainya sama dengan 100 per PS sama dengan 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36. 100 dan 25 ini bisa ada disederhanakan, dapat 4. Berarti nilai PS itu tinggal dikali silang ya, 36 dikali dengan 4. Berarti nilai PS sama dengan 36 dikali dengan 4. Ini nilainya tentu sama dengan 6 kali 4, 4 ya. Kemudian 3 kali 4, 12. 12 ditambah dengan 2 berarti 14. 144 satuannya watt. Ini untuk yang poin A. Untuk poin B sama saja, tinggal kita ganti nilai yang diketahui. Berarti yang B, daya pada lampu ada dibandingkan dengan daya sumber. Ini sama dengan V lampu dibagi dengan V sumber. Jangan lupa kuadratnya. P lampu sama ya, P lampu 100, yang ditanya P sumber, kemudian V lampu tetap ya 200, V sumbernya yang diubah menjadi 150. Ini dikuadratin lagi. Oke, kita sederhanakan kembali. 0 sama 0 habis, 20 sama 15 bisa sama-sama bagi 5, 20 ini 4, 15 ini 3. Oke, berarti ini tentu nilainya sama dengan 100 dibagi dengan PS, ini sama dengan 4 dikuadratkan, itu sama dengan 16. Oke, 16 dibagi dengan 9. Oke, berarti ini tinggal ada disederhanakan kembali ya. 100 dengan 16, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 4 coba dulu. 100 dibagi 4, 25, 16 dibagi dengan 4, tentu 4. Oke, ini tinggal ada dikalikan ya. Berarti 4 dikali PS itu nilainya tentu sama dengan 4 PS. Kemudian ada dikali silangkan 25 dengan 9. 25 kita kali 9 itu sama dengan 225. Berarti ini 4 PS. Oke, 4 PS sama dengan 225. Berarti PS itu sendiri tentu sama dengan 225 kita bagi dengan 4. Berarti nilai PS-nya tentu sama dengan 56,25. Satuannya adalah watt.
Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini katanya ada sebuah rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini terdiri dari 3 buah hambatan atau 3 buah resistor, 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm, dan dirangkai dengan 3 buah baterai, di mana baterai ini disusun secara seri. Dan katanya di sini nilai dari tegangan itu 4 volt dan hambatan dalam dari setiap baterai adalah 0,2 ohm. Pertanyaannya, berapa besar arus total? Oke, jadi di sini untuk menentukan nilai arus total itu berarti adik-adik menggunakan konsep hukum Ohm ya, di mana nilai dari arus total itu tentu sama dengan V total dibagi dengan R total. Oke, V totalnya berapa? V di sini diganti dengan simbol E, berarti kan E total dibagi dengan R total. R total berapa? Hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam total. Ini untuk menentukan besar dari arus total. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama E total. Berarti kita cari dulu berapa nilai E totalnya. Nah, untuk menentukan E total, karena dia dirangkai secara seri, berarti kan tinggal kita jumlahkan. Atau kita pakai cara cepat, N dikali dengan E masing-masing. E-nya berapa buah tadi? 3 ya. Berarti ini 3 dikali dengan E masing-masingnya berapa? 4. Berarti E totalnya tentu sama dengan 12 volt. Oke, dapat kita E total, yang kita butuhkan lagi adalah hambatan luar. Hambatan luarnya juga dirangkai secara seri dan paralel. Berarti kita cari dulu berapa total dari hambatan luarnya. Nah, langsung ke gambar ya. Berarti antara 6 dengan 4 ini dia akan disusun secara paralel. Di sini adik-adik dapat nilai 1/Rp. Nah, berarti nilainya tentu sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/4. Samakan penyebut berarti bisa 12 ya. 12 dibagi 6, 2 kali 1 berarti 2. Ditambah 12 bagi 4, 3 kali 1 berarti 3. Berarti nilai Rp kita tentu sama dengan, dibalikin kan, 12 dibagi dengan 5, satuannya ohm. Oke, ini baru nilai dari Rp. Ketika ini udah kita gabungkan, kemudian dia akan seri dengan hambatan 3 ohm. Berarti nilai hambatan total kita, jadi di sini aja ya, hambatan luar total R itu nilainya tentu sama dengan RS, di mana nilai RS itu tentu sama dengan 3 ditambah dengan 12/5. Oke, berarti ini sama dengan 3 ditambah 12/5. Samakan penyebut, berarti ini 5. 5 dikali 3, 15 ditambah dengan 12. Berarti nilai R total atau hambatan luar kita 15 ditambah 12 tentu 27/5. Inilah nilai R luar. Oke, kita dapat nilai R luar, berarti kita akan mendapatkan nilai I total yang ditanya di soal. Tinggal kita masukkan nilainya. Jadi I total tentu nilainya sama dengan E total kita tadi 12 ya. 12 dibagi dengan R luar kita 27/5 ditambah dengan R total, hambatan dalam total. Tadi untuk menentukan hambatan dalam total, ketika dia dirangkai seri kan tinggal kita kalikan dengan banyak R tersebut, atau kita jumlahkan juga boleh. Berarti dari sini nilai RT itu tentu sama dengan, karena dia 3 buah juga, 3 dikali 0,2. Berarti nilainya tentu 0,6. Oke, nah kita masukkan ke sini 0,6. Nah, berarti ini sama dengan 12 dibagi dengan 27, itu kita bagi 5, atau kita jadikan 0,6 itu menjadi 6/10 juga boleh. Tapi kalau adik-adik mau jadikan bilangan desimal, 27 dibagi 5 itu kan sama dengan 5,4 ya, ditambah 0,6. Berarti ini tentu sama dengan 12, 5,4
kita tambahkan dengan 0,6, itu tentu nilainya sama dengan 6. Oke, 12 dibagi 6 tentu bisa, nilainya tentu 2 ampere. Jadi I total kita adalah 2 ampere. Itu dia untuk penyelesaian soal nomor 4.